Assalamualaikum anak-anak. Dalam pelajaran IPS hari ini kita akan belajar tentang lembaga sosial. Seperti yang kita tahu, kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Kita hidup bermasyarakat bersama manusia-manusia lainnya. Maka perlu ada lembaga sosial. Tapi sebelumnya kita akan menyebutkan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Apa saja ya? Ya, kita lihat ya. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan jenis lembaga sosial. Kemudian menyebutkan fungsi lembaga sosial, menghargai ajaran agama dalam berpikir dan berperilaku sebagai penduduk Indonesia, dan menghasilkan gagasan kreatif untuk memaknai jenis-jenis kelembagaan sosial. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada awalnya, seorang anak bernama Umi adalah anak tunggal, kemudian lahirlah adiknya bernama Lastri, Wati, dan juga Aisyah. Nah, keempat bersaudara ini apakah akan selalu baik-baik saja? Tentu jawabannya tidak. Pasti ada waktu-waktunya mereka akan bertengkar, berebut suatu benda, mainan, dan lain-lain. Nah, saat itulah peran ayah dan ibu dari keempat anak ini dibutuhkan untuk menerapkan nilai serta norma agar keempatnya tidak berkelahi atau bertengkar terus-menerus. Jika kita ibaratkan, keempat anak ini adalah anggota masyarakat atau anggota lembaga. Sedangkan ayah dan ibunya adalah pemimpin dan wakil pemimpin dari lembaga tersebut. Jika kita perhatikan, mereka semua adalah anggota dari sebuah lembaga, yakni lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah salah satu jenis lembaga sosial yang ada di masyarakat. Selain keluarga, ada banyak jenis lembaga sosial yang kesemuanya itu memiliki nilai dan norma. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk, sedangkan norma adalah aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Pada akhirnya, norma dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dan lembaga sosial berfungsi mengatur masyarakat dalam berperilaku atau bergaul berdasarkan nilai dan norma yang ada, sesuai dengan masing-masing kebutuhan lembaga sosial. Tanpa adanya lembaga sosial, maka masyarakat akan berperilaku sesuka hati dan sulit untuk diatur. Nah, berikut ini adalah pengertian lembaga sosial menurut para ahli sosiologi. Yang pertama ada Kuncharaningrat. Kemudian Suryono Sukanto, dan yang terakhir ada Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. Maka disimpulkan bahwa lembaga sosial adalah suatu sistem norma yang bertujuan untuk mengatur tindakan-tindakan maupun kegiatan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok dan bermasyarakat bagi manusia. Sistem norma akan terlembaga apabila memenuhi 3 syarat pokok, yakni diterima oleh sebagian besar masyarakat, menjiwai seluruh anggota masyarakat, serta memiliki sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Berikut ini adalah tingkatan dari norma. Yang pertama ada tata cara atau usage. Tata cara ini contohnya adalah makan dengan tangan kanan. Apabila tidak dilaksanakan, maka akan dicemooh sebagai sanksinya. Yang kedua ada folkways atau kebiasaan. Contohnya mencium tangan orang yang lebih tua. Dan yang ketiga ada tata kelakuan atau moret, yakni norma-norma pengatur. Contohnya orang yang melakukan kejahatan akan diberi hukuman berupa hukuman penjara. Yang keempat ada adat istiadat atau custom, yaitu tata kelakuan yang kuat menyatu dengan pola perilaku masyarakat. Contohnya aturan pernikahan dalam suku atau adat tertentu di Indonesia. Adapun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat menurut bidang-bidang tertentu dan kadang-kadang tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan terdiri atas norma berikut ini, yakni norma agama, kesusilaan, kesopanan, kelaziman, dan norma hukum. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama ada lembaga keluarga, yakni lembaga yang terbentuk dengan tujuan mengatur peran serta status sosial masing-masing anggota keluarga. Seperti pada ilustrasi yang sudah dijelaskan di awal video ini.
bahwa masing-masing anggota keluarga memiliki peran masing-masing, dan disitulah berlaku norma serta nilai yang baik atau buruk. Misalnya bertengkar. Dalam satu keluarga, bertengkar tentu tidak baik. Maka ada aturan harus berbicara yang baik, yang sopan, dan yang dapat mengajarkan di keluarga adalah ayah, ibu, atau kakak yang lebih tua dalam keluarga. Yang kedua ada lembaga agama, yaitu lembaga sosial yang bertujuan mengatur kebutuhan hidup berkaitan dengan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Contoh dari lembaga agama adalah Kementerian Agama, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada lembaga ekonomi, yaitu lembaga sosial yang bertujuan mengatur kegiatan atau cara-cara berproduksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat memperoleh bagian yang semestinya. Contoh dari lembaga ekonomi adalah bank, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan masih banyak lagi. Yang keempat, lembaga pendidikan, yaitu lembaga sosial yang bertujuan mengatur kebutuhan berkaitan dengan proses mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Contohnya sekolah, universitas, dan lain-lain. Kemudian ada lembaga politik, yaitu lembaga sosial yang bertujuan mengatur kehidupan berkaitan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan. Contohnya Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, partai politik, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, fungsi lembaga sosial. Menurut Suryono Sukanto, lembaga sosial atau pranata sosial memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memberikan pedoman untuk bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang ketiga, memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Dalam pelaksanaannya, lembaga-lembaga sosial menjalankan fungsinya sesuai dengan bidang masing-masing. Lembaga keluarga memiliki fungsi sebagai reproduksi atau melanjutkan keturunan, melindungi satu sama lain atau protektif. Fungsi ekonomi yaitu memenuhi kebutuhan akan pangan, sandang, serta kebutuhan tempat tinggal. Kemudian ada fungsi sosialisasi, yakni keluarga memperkenalkan nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat. Fungsi kontrol atau mengawasi anggota keluarga agar tidak berperilaku menyimpang. Kemudian fungsi afeksi, yakni fungsi sebagai pemberi rasa cinta dan kasih sayang antar manusia. Selanjutnya ada lembaga agama. Lembaga agama ini menjadi faktor utama bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Agama merupakan institusi teramat penting dalam mengatur kehidupan manusia. Karena agama pasti mengajarkan norma-norma tentang perbuatan yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Secara formal, lembaga agama atau lembaga sosial agama memiliki fungsi pendidikan, penyelamatan, pengawasan sosial, memupuk rasa persaudaraan, serta fungsi transformatif, yakni mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Lembaga selanjutnya yakni lembaga ekonomi, yang berfungsi mengatur cara masyarakat dalam berproduksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Secara formal, fungsi lembaga atau pranata ekonomi adalah sebagai berikut: memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter, memberi pedoman tentang harga jual beli barang, memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja, memberi pedoman tentang cara pengupahan,
cara pemutusan hubungan kerja, serta mengatur perilaku manusia dalam menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam. Tanpa adanya lembaga ekonomi, maka akan terjadi kekacauan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Contohnya, tidak akan ada aturan tertentu dalam pertukaran atau barter barang. Tidak ada aturan yang baik dalam pembagian kerja, tata cara pengupahan, dan lain-lain. Bisa-bisa para buruh digencet oleh pihak penguasa atau yang lebih kuat karena tidak ada aturan tentang tata cara memberi upah yang layak. Selanjutnya, lembaga pendidikan. Lembaga ini mulai lahir yakni ketika kebudayaan suatu masyarakat mulai kompleks, rumit, dan memiliki berbagai macam ide, aktivitas, dan kebutuhan. Pada kondisi seperti ini, lembaga keluarga sudah tidak dapat lagi menanganinya. Maka dibutuhkan lembaga pendidikan yang di dalamnya dapat memberikan pengetahuan bagi anggota masyarakat yang masih belajar atau dalam hal ini anak-anak. Nah, fungsi secara formal lembaga pendidikan diantaranya memberikan persiapan untuk mendapatkan posisi dan peranan dalam pekerjaan, bertindak sebagai perantara dalam proses pemindahan warisan kebudayaan, memperkenalkan kepada para individu tentang berbagai peranan sosial dalam masyarakat, mempersiapkan para individu dengan berbagai peranan sosial yang dikehendaki, meningkatkan kemajuan melalui pengikutsertaan dalam riset-riset, kemudian memperkuat penyesuaian diri dalam mengembangkan hubungan sosial. Nah, seperti yang anak-anak sedang lakukan sekarang ya, sejatinya kalian belajar di sekolah untuk mempersiapkan diri menjadi anggota masyarakat dengan peran dan juga kemampuannya masing-masing. Nanti apalagi kalau anak-anak punya cita-cita dan masuk ke sekolah tertentu dengan jurusan tertentu yang diinginkan. Melalui lembaga pendidikan yang kalian ikuti atau masuki, kalian dapat mengasah kemampuan dan menambah skill untuk dapat bertahan hidup atau menyesuaikan diri sesuai dengan apa yang ada di masyarakat. Lembaga politik merupakan peranata yang menangani masalah administrasi dan tata tertib umum demi tercapainya keamanan dan ketentraman masyarakat. Peranata yang merupakan pembantunya adalah seperti sistem hukum dan perundang-undangan, kepolisian, angkatan bersenjata, kepegawaian, kepartaian, hubungan diplomatik, dan lain-lain. Bentuk lembaga atau institusi politik yang mengkoordinasi segala kegiatan itu disebut negara. Secara formal, lembaga politik memiliki fungsi sebagai berikut, yakni melembagakan norma melalui undang-undang yang disampaikan oleh badan legislatif, melaksanakan undang-undang yang telah disetujui, menyelesaikan konflik yang terjadi di antara para warga masyarakat, menyelenggarakan pelayanan seperti perawatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan melindungi para warga masyarakat atau warga negara dari serangan bangsa lain, serta memelihara kesiapsiagaan atau kewaspadaan dalam menghadapi bahaya. Oke anak-anak, sekian dulu materi tentang lembaga sosial. Setelah ini harapannya anak-anak dapat mengidentifikasikan, menjelaskan, serta membedakan fungsi dari masing-masing lembaga sosial tersebut yang sudah kita bahas. Harapannya adalah anak-anak bisa hidup sebagai anggota masyarakat, juga anggota dari lembaga-lembaga sosial tersebut. Yang terkecil adalah lembaga keluarga. Sekarang anak-anak paham kan kenapa orang tua kita suka mengatur kita, kemudian juga sekolah ada aturannya dan negara juga ada aturannya. Karena jika kita tidak diatur, sesungguhnya kita akan melakukan banyak sekali pelanggaran dan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan keinginan kita tanpa memikirkan konsekuensi ataupun kerugian yang akan diterima oleh diri kita maupun orang lain. Nah, disitulah fungsi lembaga sosial di mana kita hidup di tengah-tengahnya. Semoga kedepannya kita dapat hidup semakin tertib dan juga damai. Sekian dulu pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.